Halo Movie Rangers, apa kabar kalian semua? Semoga kita semua selalu dalam perlindungan Tuhan. Hari ini Bang Jeder akan menceritakan film kisah nyata berbahasa Hindi yang berjudul Bakshak. Film ini dibintangi aktor Bollywood Bhumi Pednekar dan disutradari oleh Pulkit. Film ini request dari Awan Angin, Viral NTT, dan kawan-kawan. Oke, langsung aja, put your headset on and listen to me. Pemeran-pemeran film ini antara lain Vaishali adalah jurnalis, Bhaskar adalah kameramen, Bansi adalah pemilik panti asuhan yatim piatu, Mitlesh adalah ketua komite perlindungan anak. Suatu hari di kota Munawarpur, Provinsi Bihar, tangan kanan Bansi bernama Sonu memberikan seorang gadis kepada pria hidung belang. Pria hidung belang itu ingin memperkaos si gadis, namun si gadis menolak. Pria hidung belang itu lalu melukai si gadis hingga si gadis menjerit kesakitan. Tanpa basa-basi, Sonu langsung mencekik si gadis hingga tewas. Sonu dan pria hidung belang membawa si gadis kepada pemilik warkop di pinggir sungai. Sonu memerintahkan pemilik warkop untuk mengkremasi mayat si gadis. Pemilik warkop patuh dan menurut saja. Pemilik warkop kasihan kepada si gadis, namun pemilik warkop tidak berani melawan karena Sonu adalah anak buah Bansi yang merupakan penguasa di kota Munawarpur. Beberapa bulan kemudian, dini hari di kota Patna, seorang mantan jurnalis bernama Guptaji menemui seorang jurnalis bernama Vaishali. Guptaji memberikan sosial audit report kepada Vaishali mengenai panti asuhan yatim piatu milik Bansi. Laporan itu menjelaskan tentang beberapa gadis di panti asuhan Bansi terlihat tidak sehat. Vaishali bertanya kepada Guptaji, mengapa laporan ini tidak diberikan ke Komite Perlindungan Anak. Guptaji menjawab, Komite Perlindungan Anak tidak akan berani melakukan investigasi. Vaishali menerima laporan itu dan kembali pulang. Pagi hari, Vaishali membaca laporan itu. Vaishali penasaran dengan kondisi para gadis di panti asuhan Bansi. Vaishali akan mencari tahu lebih dalam mengenai hal itu. Vaishali lalu berangkat ke studio. Selama 4 tahun terakhir, Vaishali membuat studio sendiri di ruko kecil. Selama ini, Vaishali dibantu kameramennya bernama Bhaskar. Mereka berdua membuat channel berita sendiri. Vaishali menyiarkan berita-berita lokal. Malam hari, Vaishali pulang ke rumah. Vaishali makan malam bersama suaminya yang bernama Arvin. Arvin menghimbau Vaishali untuk berhenti menjadi jurnalis. Arvin lebih suka Vaishali berada di rumah saja. Namun, Vaishali tetap ingin bekerja sebagai jurnalis. Arvin menganggap Vaishali keras kepala. Besok pagi, Vaishali dan Bhaskar pergi ke panti asuhan milik Bansi di kota Munawarpur. Setibanya di sana, Vaishali memfoto panti asuhan itu. Sonu melihat kedatangan Vaishali dan Bhaskar. Sonu marah dan mengusir mereka. Vaishali heran mengapa Sonu marah dan mengusirnya. Vaishali merasa ada yang tidak beres. Vaishali dan Bhaskar lalu mampir sejenak ke rumah kakak ipar Vaishali yang tidak jauh dari panti. Kakak ipar Vaishali bernama Suresh yang merupakan seorang pengacara. Suresh menasihati Vaishali agar berhenti menjadi jurnalis dan fokus menjadi istri. Suresh menghimbau Vaishali agar segera memiliki anak. Istri Suresh setuju dengan nasihat Suresh. Vaishali mengatakan saat ini ia belum berkeinginan memiliki anak. Vaishali dan Bhaskar lalu pergi ke kantor Komite Perlindungan Sosial. Vaishali dan Bhaskar menemui Ketua Komite Perlindungan Sosial Kota Munawarpur bernama Mitlesh. Vaishali bertanya kepada Mitlesh, mengapa Mitlesh tidak melakukan investigasi terkait laporan audit sosial. Mitlesh mengatakan dirinya akan melakukan investigasi jika mendapatkan perintah resmi dari Kementerian Sosial. Vaishali kecewa mendengar hal itu. Vaishali dan Bhaskar lalu kembali pulang ke Patna. Di saat yang bersamaan, Bansi menelpon Arvin dan menghimbau Arvin agar menasihati Vaishali untuk tidak menelusuri panti asuhannya. Arvin mulai ketakutan. Setibanya di rumah, Arvin melarang Vaishali untuk menelusuri panti asuhan Bansi karena Bansi adalah orang jahat.
Faisali mengatakan ia tidak peduli dan tetap akan mencari tahu tentang panti asuhan Bansi. Arvin kesal karena Faisali keras kepala. Pagi hari, Guptaji menemui Faisali dan memberitahu latar belakang Bansi. Guptaji mengatakan, Bansi adalah pengusaha kaya yang mempunyai pabrik koran. Bansi dikenal orang jahat. Selama ini, Bansi di-backing oleh polisi setempat dan juga pemerintah setempat. Sejak dahulu, Guptaji ingin Bansi dipenjara. Faisali kesal karena Guptaji tidak memberitahu hal itu sejak awal. Faisali tidak tahu kalau Bansi adalah mafia. Malam hari, Faisali merenung dan berpikir di balkon rumahnya. Faisali melihat sebuah mobil berhenti di depan rumahnya. Faisali merasa mobil itu mengikuti dirinya. Faisali mulai ketakutan. Pagi hari, di studio, Faisali terus memikirkan hal ini. Faisali takut kepada Bansi, namun Faisali tidak punya pilihan. Akhirnya, Faisali nekat memberitakan tentang laporan audit sosial di channel beritanya. Bhaskar mendukung penuh sikap Faisali. Berita itu dilihat oleh Bansi dan beberapa penonton saja. Cameraman Bhaskar Sinha, Vaishali Singh, Koshish News, Patna. Besok pagi, Bansi memanggil Faisali dan Bhaskar. Faisali dan Bhaskar pergi menemui Bansi. Bansi menyuruh Faisali untuk tidak memberitakan tentang panti asuhan miliknya karena itu semua tidak terbukti. Jika tidak ada bukti, itu semua adalah fitnah. Faisali semakin yakin ada yang tidak beres dengan panti asuhan Bansi. Faisali dan Bhaskar lalu kembali pulang. Bansi kesal melihat Faisali yang keras kepala. Malam hari, sepulang kerja, Faisali diikuti oleh sebuah mobil. Faisali semakin ketakutan. Setibanya di rumah, Arvin marah-marah kepada Faisali karena pulang larut malam. Arvin menyuruh Faisali untuk tidak bekerja dan di rumah saja. Faisali menolak hal itu. Faisali masuk ke kamar dan menutup pintu dengan kencang. Pagi hari, Faisali dan Bhaskar pergi ke beberapa panti asuhan yatim piatu. Faisali mencari informasi apakah ada seorang gadis yang pernah tinggal di panti asuhan yatim piatu milik Bansi. Karena biasanya ketika seorang gadis sudah berumur 18 tahun, ia dipindahkan ke panti asuhan yatim piatu yang lain. Setelah mencari ke beberapa panti asuhan, Faisali dan Bhaskar tidak mendapatkan informasi. Namun, Faisali dan Bhaskar terus mencari. Mereka berdua pergi ke panti asuhan yatim piatu di kota Madhubani. Di sana, Faisali dan Bhaskar bertemu dengan penjaga panti. Penjaga panti mengatakan, di pantinya tidak ada seorang gadis yang pernah tinggal di panti asuhan milik Bansi. Namun, chef di panti asuhannya bernama Suda pernah bekerja di panti asuhan milik Bansi. Faisali meminta izin kepada penjaga panti untuk bertanya beberapa hal kepada Suda. Penjaga panti mengizinkan. Suda lalu turun dan duduk bersama Faisali dan Bhaskar. Faisali bertanya apa yang sebenarnya terjadi di panti asuhan yatim piatu milik Bansi. Suda mau menjawab asalkan nama Suda dirahasiakan. Faisali berjanji tidak akan membocorkan nama Suda. Barulah di sini diceritakan fakta mengenai panti asuhan yatim piatu milik Bansi. Suda mengatakan beberapa bulan lalu Suda mendapatkan pekerjaan menjadi chef di panti asuhan yatim piatu milik Bansi. Di hari pertama bekerja, Suda bertemu dengan Sonu dan pengurus panti bernama Rani. Rani lalu memperlihatkan kamar-kamar yang ada di panti. Rani menunjukkan kamar para gadis yang ada di panti. Kamar para gadis itu sangat mengenaskan. Puluhan gadis berada di dalam satu kamar yang sempit dan tidak terdapat kasur. Kamar itu benar-benar tidak layak. Suda kemudian masuk ke dalam kamarnya dan beristirahat. Hari demi hari, Suda bekerja seperti biasa. Sudah memasak di dapur. Ketika ada kesempatan, salah satu gadis panti bernama Gudia menghampiri Suda di dapur secara diam-diam. Gudia menyuruh Suda untuk segera melarikan diri dari panti asuhan sebelum diperkaos. నీకు విషయం చెప్పడానికి వచ్చాను వీలైన వీళ్ళంతా మంచోళ్ళు కాదు నన్నెందుకు భయపెడుతున్నావు Tiba-tiba Rani datang dan memarahi Gudia karena berbicara dengan Suda. Rani menjampak Gudia dan menyuruhnya kembali ke kamar.
Rani menghimbau Suda untuk tidak memikirkan apa yang dikatakan Gudia. Rani mengatakan gadis-gadis panti di sini semuanya tidak waras. Suda pun lanjut memasak. Malam hari Suda terbangun karena ada suara para lelaki. Suda keluar kamar dan melihat Sonu memasukkan satu orang gadis panti yang positif hamil ke dalam mobil. Suda berlari ke kamar para gadis untuk bertanya kepada Gudia. Namun di kamar para gadis ada Rani yang sedang menyiksa para gadis. Suda lalu naik ke kamar atas. Suda melihat Mitles sedang mabuk bersama satu gadis panti yang tidak sadarkan diri. Suda mulai ketakutan. Suda berlari turun ke bawah. Namun di lantai bawah masih ada Rani. Suda bingung harus bersembunyi di mana. Tiba-tiba Gudia menarik Suda ke kamar pengobatan. Gudia memerintahkan Suda untuk segera melarikan diri ketika ada kesempatan. Suda menangis terseduh-seduh. Pagi hari, Bansi mendatangi panti. Bansi menemui anak buahnya dan membicarakan keuangan bisnis korannya. Bansi juga melihat Suda untuk pertama kalinya. Bansi sangat menyukai Suda. Siang hari, seperti biasa, Suda memberi makan anak-anak panti. Suda mendengarkan obrolan para anak buah Bansi dengan salah satu dokter. Dokter itu adalah Dokter Bahlul yang selama ini mengobati para gadis panti yang terluka. Terlihat sang dokter sedang mengobati salah satu gadis panti yang telah disiksa Bansi. Suda semakin ketakutan. Malam hari, Bansi, Mitles, dan semua anak buahnya mengadakan pesta di kamar atas. Mereka semua mendengarkan lagu dan berjoget bersama gadis-gadis panti. Para gadis itu dipaksa untuk meminum pil dan berjoget. Suda pun juga dipaksa berjoget. Suda melihat semua orang sedang berpesta. Suda akan memanfaatkan momen itu untuk kabur melarikan diri. Suda mengambil baju-bajunya dan kabur melarikan diri. Vaishali dan Bhaskar sedih mendengar cerita Suda. Vaishali dan Bhaskar mengobrol sejenak di pinggir sungai Gangga. Vaishali mengatakan, manusia dan hewan adalah dua makhluk yang berbeda. Manusia diberikan akal untuk berpikir, sedangkan hewan tidak diberikan akal. Masyarakat kita sekarang ini sudah tidak peduli lagi dengan hal-hal semacam ini karena hati nurani mereka sudah mati. Masyarakat kita sudah tidak lagi memiliki rasa simpati. Itulah yang menyebabkan orang-orang seperti Suda takut untuk berbicara. పాపం ఇలాంటి అమ్మాయిల నోరు మూయిస్తుంది. Setelah mengobrol, Vaishali dan Bhaskar lalu kembali pulang. Pagi hari, Vaishali dan Arvin mampir ke rumah Suresh. Suresh mengatakan secara berbisik kepada Arvin untuk menceraikan Vaishali jika Vaishali tidak menurut. Arvin terdiam membisu. Vaishali mendengar ucapan Suresh. Vaishali mengatakan, Suresh, kau adalah pengacara. Seharusnya kau lebih berani melawan Bansi daripada aku yang hanya seorang jurnalis. Sayangnya kau adalah pengacara pengecut. Kau berdalih ingin melindungi keluargamu padahal kau takut kepada Bansi. Suresh kesal mendengar hal itu. Vaishali lalu kembali pulang. Beberapa hari kemudian, Guptaji menggugat Kementerian Sosial ke pengadilan karena tidak melakukan tindakan atas laporan audit sosial. Bansi marah membaca surat gugatan itu. Jika gugatan itu dibiarkan saja, nama baiknya akan terseret. Sonu mengatakan ini pasti ulah Suresh yang merupakan pengacara. Vaishali pasti menyuruh Suresh untuk melayangkan gugatan. Bansi percaya dengan asumsi Sonu. Bansi menyuruh Sonu untuk memukuli Suresh. Bansi dan Mitles lalu pergi ke rumah dinas Kementerian Sosial. Bansi dan Mitles bertemu dengan Mohan. Mohan adalah suami kepala Kementerian Sosial tingkat provinsi bernama Rajni. Selama ini Bansi di-backing oleh Mohan. Bansi dan Mitles marah-marah kepada Mohan. Bansi mengatakan jika dirinya tertangkap, Bansi juga akan menyeret nama Mohan dan Rajni. Mohan kesal mendengar ancaman Bansi. Mohan menyuruh Bansi untuk tenang dan mencari jalan keluar. Di studio, Vaishali dan Bhaskar kaget mengetahui Guptaji melayangkan gugatan ke pengadilan. Vaishali akan memviralkan hal ini. Bhaskar mendukung penuh ide Vaishali. Bhaskar akan meminta bantuan putranya untuk mengupload berita panti asuhan Bansi di sosial media.
Malam hari, Bansi melakukan amarahnya dengan memukul 2 gadis di panti asuhannya. Di saat yang bersamaan, Sonu dan teman-temannya memukuli Suresh hingga babak belur. Suresh kemudian dilarikan ke rumah sakit. Pagi hari, Arvin menjenguk Suresh di rumah sakit, sedangkan Vaishali pergi ke kantor polisi setempat. Vaishali melaporkan Sonu yang telah memukuli Suresh. Kepolisian setempat tidak menerima laporan itu, karena mereka semua adalah anak buah Bansi. Vaishali jengkel dan pergi ke rumah sakit. Vaishali menjenguk Suresh. Vaishali meminta maaf kepada Suresh atas pemukulan itu. Suresh marah-marah dan menyalahkan Vaishali karena gara-gara Vaishali ia dipukuli anak buah Bansi. Padahal Suresh tidak melayangkan gugatan. Suresh membentak Vaishali dengan mengatakan Vaishali tidak mempunyai otak. Vaishali sedih dan menangis. Vaishali lalu berjalan keluar. Arvin menghampiri Vaishali. Arvin memeluk dan menenangkan Vaishali. Arvin berubah pikiran. Sekarang Arvin akan mendukung dan mendoakan Vaishali. Vaishali meminta bantuan Arvin untuk merekam dirinya. Di depan halaman rumah sakit, Vaishali memberitakan mengenai pemukulan Suresh. Vaishali mengatakan polisi setempat tidak bertindak karena takut kepada Bansi. Pagi hari, Vaishali dan Bhaskar terus memantau channel beritanya di YouTube. Vaishali sedih karena yang menonton beritanya hanya sedikit. Namun, Vaishali akan terus berjuang. Vaishali dan Bhaskar memberanikan diri untuk menemui Kapolsek Jujur. Mereka berdua pergi ke kantor Kapolsek. Kapolsek mengatakan ia sudah melihat berita pemukulan Suresh di channel berita Vaishali. Kapolsek akan berusaha semampunya untuk membantu Vaishali. Kapolsek juga akan membicarakan tentang laporan audit sosial dengan Kapolres. Vaishali senang mendengar hal itu. Vaishali dan Bhaskar lalu kembali pulang. Kapolsek memerintahkan 2 anak buahnya untuk menangkap Sonu. 2 anak buah Kapolsek pergi ke panti asuhan Bansi untuk menangkap Sonu. Bansi melihat kedatangan polisi. Bansi memarahi kedua polisi itu dan mengusir mereka. Kedua polisi itu patuh dan menurut saja. Kedua polisi itu lalu kembali ke kantor polisi. Kapolsek menemui Kapolres dan membicarakan laporan audit sosial di panti asuhan yatim piatu milik Bansi. Kapolsek ingin melakukan tindakan. Kapolres melarang Kapolsek untuk melakukan tindakan. Kapolres masih menunggu perintah resmi dari Kementerian Sosial. Kapolsek kecewa mendengar hal itu. Mau tidak mau, Kapolsek harus patuh. Malam hari, Kapolsek memanggil Vaishali dan mengajaknya mengobrol. Kapolsek mengatakan kepada Vaishali dirinya tidak bisa berbuat banyak. Tetapi, jika Vaishali mempunyai bukti adanya kejahatan di panti asuhan Bansi, Kapolsek bisa langsung menangkap Bansi. కోర్టులో ఇదంతా ఒక కోఇన్సిడెన్స్ అని చెప్పి ప్రూవ్ అయిందనుకో. Vaishali bingung harus mencari bukti ke mana. Pagi hari, Vaishali mengobrol dengan Bhaskar. Vaishali terus memikirkan hal ini. Bhaskar menghibur Vaishali dengan menceritakan masa lalu dirinya. Bhaskar mengatakan ketika muda dahulu, Bhaskar menjuarai lomba peran. Bhaskar jago berakting dan mempunyai banyak fans. Mendengar cerita Bhaskar, Vaishali mendapatkan ide. Vaishali menyuruh Bhaskar untuk berakting sebagai fans Mohan dan menemui Mohan. Vaishali menyuruh Bhaskar untuk membohongi Mohan guna mengadu domba Mohan dan Bansi. Bhaskar setuju dengan ide Vaishali. Bhaskar lalu pergi ke rumah Mohan. Bhaskar berhasil mengelabui satpam dan menemui Mohan. Bhaskar mengatakan, "Pak Mohan, selama ini aku mengagumi dirimu. Karena itulah aku datang menemuimu." Pak Mohan, Mitles memberitahu semuanya kepada Vaishali. Mitles menceritakan semua kejahatan Bansi di panti kepada Vaishali. Mitles juga menceritakan tentang kelakuan Rani di panti. Mohan kaget ketika Bhaskar menyebut nama Rani. Artinya, informasi Bhaskar benar-benar valid. ఒక ఆంటీ ఉందట బేబీ రాణి అని చెప్పాడు. Mohan percaya kepada Bhaskar. Mohan marah kepada Mitles yang membongkar semuanya. Mohan merasa Mitles telah berkhianat. Bhaskar lalu kembali pulang.
Malam hari, Vaishali terus memberitakan tentang panti asuhan Bansi yang dicurigai melakukan kejahatan. Pagi hari, Guptaji memberitahu Vaishali mengenai kejahatan-kejahatan Sonu yang lain. Guptaji mengatakan, beberapa waktu lalu, Sonu membunuh orang tak bersalah dan kepolisian tidak mengusut kasus itu. Vaishali langsung memberitakan hal itu. Di sisi lain, Mohan menelpon Bansi dan marah-marah kepada Bansi. Mohan mengatakan kepada Bansi, Mitles telah berkhianat. Mitles memberitahu semuanya kepada Vaishali. Mendengar hal itu, Bansi langsung memukul Mitles. Mitles ngotot dirinya tidak pernah berkata apapun kepada Vaishali. Bansi bingung harus percaya kepada siapa. Bansi duduk sejenak dan berpikir. Sembari berpikir, Bansi melihat berita di channel Vaishali. Vaishali terus memojokkan Bansi. Rani mulai ketakutan, sedangkan Kapolsek kagum atas keberanian Vaishali. Malam hari, Rajni marah kepada Mohan sang suami karena tidak bisa mengatasi hal ini. Tak lama kemudian, Menteri Sosial menelpon Rajni. Menteri Sosial menyuruh Rajni untuk bertindak atas laporan audit sosial. Mohan khawatir Bansi akan menyeret namanya dan Rajni. Di panti asuhan, Bansi meyakinkan para anak buahnya ia tidak akan ditangkap polisi karena panti asuhannya adalah panti legal yang disetujui pemerintah. Di sisi lain, Kapolsek memberitahu Vaishali jika FIR mengenai Bansi sudah dirilis. Namun, jika tidak ditemukan bukti, Bansi akan bebas dari segala tuduhan. Vaishali bingung harus bagaimana. Mau tidak mau, Vaishali harus bisa membuat Sudha bersaksi. Tetapi, Vaishali sudah berjanji kepada Sudha, nama Sudha tidak akan dipublish. Vaishali dan Bhaskar pergi menemui Sudha. Vaishali memohon kepada Sudha agar bersedia bersaksi, namun Sudha menolak. Sudha takut ia akan dibunuh Bansi di kemudian hari. Vaishali mengatakan, Sudha, kita semua bertanggung jawab terhadap apa yang terjadi di lingkungan kita. Jika kita diam saja, banyak orang yang akan menjadi korban. Sudah, jika aku ingin hidup tenang dan aman, aku tidak akan mau menjadi jurnalis. Aku akan menjadi ibu rumah tangga yang berada di rumah saja. Sudah, apa kau tidak kasihan kepada Gudia yang sudah menolongmu? Jika Gudia tidak menolongmu, kau pasti sudah menjadi korban Bansi. మళ్ళీ ఎవరో చిన్న పాప వీళ్ళ వేటికి బలవుతుంది. Sudah tersentuh hatinya. Akhirnya sudah bersedia bersaksi. Bhaskar langsung mengeluarkan kameranya dan merekam kesaksian Sudha. Sudah menceritakan semua kejahatan di panti asuhan yatim piatu milik Bansi. Berita itu menyebar dengan cepat. Channel berita Vaishali ditonton banyak orang. Rajni, Mohan, Arvin, Suresh, Guptaji, dan semua orang menonton berita itu. Karena sudah bersedia bersaksi, Kapolsek berani menangkap Bansi. Pagi hari, Kapolsek dan para anak buahnya pergi ke panti asuhan Bansi. Kapolsek langsung menyergap masuk ke dalam panti. Kapolsek sedih melihat kamar para gadis yang tidak layak. Kapolsek menampar Rani dengan keras. Vaishali dan media lainnya memadati panti asuhan Bansi. Berita ini menyebar dengan cepat. Menteri Sosial melakukan konferensi pers terkait hal itu. Mitles juga diwawancarai media. Mitles mengatakan ia sedih atas kejahatan yang terjadi di panti asuhan Bansi. Padahal Mitles juga terlibat dalam kejahatan itu. Mitles benar-benar bermental culas dan tidak tahu malu. Kapolsek lalu membawa Bansi masuk ke dalam bus polisi. Vaishali puas melihat Bansi ditangkap. Beberapa minggu kemudian, Vaishali mendapatkan donatur untuk channel beritanya. Vaishali dan Bhaskar merenovasi studionya menjadi lebih bagus. Vaishali terus memberitakan kejahatan-kejahatan yang belum terungkap. Vaishali selalu mengingatkan masyarakat agar peduli terhadap apa yang terjadi. వినడం కన్నా చెవులు మూసుకోవడమే మేలు. మీరెక్కడున్నారో ఎలా ఉన్నారో అలానే పడుండండి. Vaishali mengatakan, manusia dan hewan adalah dua makhluk yang berbeda. Manusia diberikan akal untuk berpikir,
sedangkan hewan tidak diberikan akal. Jika terjadi kejahatan, kita sebagai manusia harus memiliki simpati. Kita harus bertindak dan menolong sesama. Namun, kenyataannya kita tidak suka menolong. Kita cuek saja dengan berita-berita penting yang beredar. Kita lebih suka menonton berita politik dan berita rumah tangga artis. Jika kita tidak memiliki simpati, lantas apa masih pantas kita disebut sebagai manusia? Habis. Apa pesan dari film ini? Ali bin Abi Thalib mengatakan, kezaliman akan terus berlanjut, bukan karena banyaknya orang-orang jahat, tetapi karena diamnya orang-orang baik. Oke, segitu aja video kali ini. Stay watching and see you.